kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dengan BPJS Kesehatan dalam program pengobatan gratis sementara dihentikan karena MU atau nota kesepakatan belum ditandatangani oleh Bupati Belu. Berobat gratis menggunakan KTP yang merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Belu dalam masa kepemimpinan Dr. Agustinus Toolin sejak 2021 silam secara resmi dihentikan atau ditangguhkan pertanggal 1 Januari 2025. Karena Bupati Belu belum menandatangani nota kesepakatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Belu. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Sarwika mengatakan sekitar 61.792 peserta BPJS telah dinonaktifkan dan dialihkan kembali menjadi peserta mandiri atau membayar iuran secara mandiri. Namun, tunggakan yang lama atau sebelumnya kembali dimunculkan. Perpanjangan MOU atau kami menyebutnya nota kesepakatan, itu memang Pak Bupati menyampaikan belum bersedia tanda tangan, artinya belum bersedia untuk diperpanjang saat ini. Dalam artian masih ditangguhkan, gitu, sampai dengan nanti Bupati yang baru menjabat. Jadi di masa transisi beliau sampaikan beliau belum mau untuk melanjutkan kerjasama pengobatan gratis yang dibiayai oleh pemerintah Belu yang diintegrasikan dengan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam hal ini. Jadi akibat dari tidak ditandatanganinya MOU ataupun kesepakatan tersebut, artinya ada sejumlah peserta yang sebelumnya sudah terdaftar dan dibiayai oleh Pemda itu menjadi non-aktif. Kebijakan pemerintah ini tentunya menjadi polemik terbesar saat ini di kalangan masyarakat Kabupaten Belu. Bahkan sangat menakutkan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Diketahui pasien rumah sakit sendiri mengalami penurunan drastis hingga 50% dari sebelumnya. Tentunya semua masyarakat Kabupaten Belu masih sepenuhnya berharap Bupati Belu untuk segera menandatangani MOU dengan pihak BPJS agar masyarakat tetap menjalankan pengobatan gratis pakai KTP seperti sebelumnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Respon Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Belu terhadap Pemda Belu terkait kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dengan BPJS Kesehatan dalam program berobat gratis yang dihentikan sementara karena nota kesepakatan belum ditandatangani oleh Bupati Belu. Berobat gratis menggunakan KTP yang merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Belu dalam masa kepemimpinan Dr. Agustinus Toolin sejak 2021 silam secara resmi dihentikan atau ditangguhkan pertanggal 1 Januari 2025 karena Bupati Belu belum menandatangani nota kesepakatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Belu. Ketua Komisi 3 DPRD Belu, Siprianus Temu menjelaskan, pengobatan gratis menggunakan KTP ini merupakan perintah Inpres nomor 1 tahun 2022. Pengobatan gratis ini bukan kita mengada-ada, atau pengobatan gratis ini dibuat oleh Agus Toolin. Itu harus dibedakan antara program pemerintah yang merupakan perintah regulasi dan program yang merupakan kebijakan pemerintah daerah. Ini harus dibedakan. Kalau pengobatan gratis itu perintah Inpres nomor 1 tahun 2022. Nah, dalam Inpres nomor 1 tahun 2022 poin 3I memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memerintahkan kepada bupati, wali kota menganggarkan dan membayar uang BPJS terhadap mereka yang bukan pekerja penerima upah dan bukan pekerja. Kebijakan pemerintah ini tentunya menjadi polemik terbesar saat ini di kalangan masyarakat Kabupaten Belu. Bahkan sangat menakutkan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit.
Siprianus Temu juga menghimbau agar masyarakat Kabupaten Belu tetap menjalankan pengobatan ke rumah sakit sebagaimana mestinya. Saya sebagai Ketua Komisi 3 menghimbau kepada masyarakat untuk jangan menafsir ini dengan hal-hal politis. Yang kedua, jangan mencampur adukan politik memilih dengan pengobatan gratis. Dua hal yang berbeda jauh. Pengobatan gratis itu bukan satu dua orang punya program, tapi itu program nasional yang diamanatkan dalam aturan tadi Impres nomor 1 tahun 2020. Jadi begitu, hentikan itu polemik dan pergilah berobat ke rumah sakit. Tidak usah khawatir, pergilah. Uang Anda sudah kami simpan di dalam APBD untuk membayar. Pergi, tidak usah khawatir. Pergi layani, tidak ada uang sampaikan kepada petugas, kami tidak ada uang. Soal urusan nanti bayar membayar silahkan nanti pemerintah dan DPR urus. Karena uang sudah ada di APBD, undang-undang memerintahkan kami untuk mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Selain itu, Sipri juga menekankan kepada masyarakat untuk tidak menerkaitkan penghentian berobat gratis ini dengan politik yang terjadi di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atembo TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan Melki Lakalena dan Joni Asadoma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih untuk periode 2024-2029 setelah mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan pasangan Melki Lakalena dan Joni Asadoma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Kupang Kamis siang. Penetapan ini dilakukan setelah pasangan Melki Joni nomor urut 2 ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, yakni 1.004.055 suara dengan persentase 37,33% dari total suara sah pada pemilihan gubernur NTT tahun 2024. Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor urut 2, Saudara Emmanuel Melkiades Lakalena SSI APT dan Saudara Dr. Andus Joni Asadoma MO dengan perolehan suara sebanyak 1.004.055 suara atau 37,33% dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Rapat pleno ini dihadiri oleh para anggota KPU, Bawaslu, perwakilan partai politik, dan sejumlah simpatisan pasangan terpilih. Prosesnya berlangsung hikmat, disertai dengan penyerahan dokumen resmi penetapan. Dalam keterangannya, Melki Lakalena mengucapkan terima kasih kepada masyarakat NTT atas kepercayaan yang diberikan, yang berkomitmen untuk membangun NTT yang lebih maju dan sejahtera bersama wakilnya, Joni Asadoma. Kondisi kita tidak mudah, tentu butuh kerjasama kita semua untuk urus daerah ini. Melki Joni ini cuma ditugaskan sebagai orkestratornya lah, tapi tetap semua yang membuat orkestrasi NTT ini jadi bagus ini dengan kapasitas masing-masing, tentu kami butuhkan peran, baik itu pemikiran maupun juga berbagai hal-hal yang bisa dikerjakan konkret di NTT, baik yang tinggal dan berdomisili dan kerja di Nusa Tenggara Timur maupun juga tentu yang ada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Dan bukan cuma dukungan dalam bentuk hal-hal positif, kami juga tentu membutuhkan juga kritik saran dari semua pihak tanpa kecuali, terutama teman-teman pers dan para pemikir NTT yang saya tahu juga terkadang mencintai pemimpin daerah dengan cara mengkritik. Jadi kami juga tentu membuka diri untuk dikritik dan diberi masukan apa saja yang mungkin kadang itu berupa bukti pahit misalnya. Tapi yang pasti
kami membuka diri untuk diberikan masukan, usul, saran, kritik bahkan untuk kita bisa urus NTT dengan baik. Dengan ditetapkannya Melki Lakalena dan Joni Asadoma sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih, proses pemilu gubernur NTT 2024 resmi berakhir. Kini masyarakat NTT menanti langkah nyata dari kepemimpinan baru ini untuk membawa NTT menuju masa depan yang lebih cerah. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Patung Bunda Maria Teluk Gurita jadi buruan wisatawan di puncak liburan Natal Tahun Baru 2025. Kami akan kembali usai jeda.